Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis 3 bulan lagi ekonomi Indonesia akan cerah. Ia percaya diri tingkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui ekonomi Indonesia sedang melambat. Namun Purbaya optimis kondisi ekonomi nasional akan lebih baik dalam waktu 2 hingga 3 bulan ke depan. Purbaya juga percaya diri akan memperbaiki anjloknya indeks harga saham gabungan dengan mudah karena ia berpengalaman sejak 15 tahun lalu di dunia pasar modal. Ciptakan pertumbuhan secepatnya. Pertumbuhan ekonomi secepatnya utamanya itu. Tapi yang lain ngomong umum. Yang beliau janji berapa? Namanya 8%. Bilang bisa nggak ya kita coba kerjakan. Kamera Pak. Sekarang kan sedang, kalau bilang ekonomi agak melambat. Kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan akan kita perbaiki. Jadi itu nggak terlalu sulit memperbaikinya. Ya Anda lihat nanti mungkin 2 bulan 3 bulan dari sekarang yang bisa cerah kelihatan lagi. Selain itu, Purbaya juga mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan target 8%. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, nama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat jadi sorotan publik dengan gaya koboynya. Purbaya lantang menyebut perekonomian Indonesia akan segera pulih. Selain itu, Purbaya juga sempat mengkritik Rocky Gerung soal pertumbuhan ekonomi di era Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi. Jadi, saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngeledek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh. Saya belum pelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa terganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo. Kalau waktu ketua LPS saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Bandingan di LPS mungkin. LPS juga lembaga penting, tapi duduknya di belakang. Kalau bank-bank jatuh, baru kita bekerja keras. Jadi, tapi di sana gajinya gede. Saya menikmati betul kerja di LPS. 5 tahun, gaji gede, nggak ada bank gede yang bangkrut. Jadi nganggur tuh. Bulanan nggak boleh ngomong Bu saya Bu ya. Bulanan saya lihat tadi bulan. Jadi waktu dilantik di Kementerian Keuangan, saya tanya ke Sekjen, gaji di sini berapa? Sekian. Waduh, turun loh. Jadi gengsinya lebih tinggi, tapi sepertinya gajinya lebih kecil. Gajinya cuma pengumuman. Langsung memberitahu ke teman-teman, dan kemarin saya janji akan mengembangkan dana brosur perbankan. Ini sudah diputuskan dan siangnya sudah salurkan ya. Insya Allah jalan. Jalan pasti.
Dengan prinsip ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Semuanya bersama tidak. Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan siap rapat di atas ya. Jadi saya pastikan dana yang berhasil masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung. Sementara itu Presiden ke-7 Joko Widodo menduga ada orang besar yang membackup bergulirnya isu ijazah Gibran. Satu lagi Pak, ini ijazah Mas Gibran disoalkan juga Pak, ijazah SMA, ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Janet dimasalahkan. Ya tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang ini kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak memang dulu sudah di Singapura ya Pak? SMA dulu memang kelas 1 SMA? Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya. Gubernur Pramono Anung meninjau uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang. Rekayasa tol gratis dari gerbang tol Fatmawati 2 dilakukan untuk mengurai kemacetan parah di TB Simatupang. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut uji coba akan dilakukan selama 5 hari hingga hari Jumat nanti. Jika rekayasa berhasil mengurai kemacetan, maka akan diperpanjang hingga akhir Oktober. Kemacetan di Jalan TB Simatupang terus dikeluhkan pengguna jalan, apalagi intensitas kemacetan semakin hari semakin parah. Sebagai informasi, simulasi ini akan diadakan selama 5 hari dari jam 17.00 sampai dengan 20.00. Kalau kemudian dalam simulasi ini berhasil menurunkan kemacetan yang ada di Simatupang maupun di Fatmawati ini, maka saya sudah meminta kepada Dinas Perhubungan untuk bersama-sama dengan BPJT dilakukan sampai dengan akhir Oktober. Saya juga sudah meminta kepada MRT dan Transjakarta, terutama untuk Transjakarta, mereka untuk mempersiapkan supaya naik turun bis tidak lagi seperti yang tadi saya lihat. Itu menutup dari 2 jalur menjadi tinggal 1 jalur. Dan itu menjadi salah satu penyebab kemacetan yang ada di TB Simatupang ini. Maka dengan pengaturan yang kita lakukan, mudah-mudahan 5 hari ini akan bisa memberikan hasil yang memuaskan, mengurangi kemacetan secara signifikan. Kalau itu bisa dilakukan, maka saya tadi sudah meminta kepada asisten pembangunan bersama dengan Dinas Perhubungan dan BPJT untuk ini sampai dengan akhir Oktober. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan kami Salam Pulungan di gerbang tol Fatmawati. Selamat malam, salam untuk rekayasa jalan hingga malam hari ini, apakah sukses mengantisipasi kemacetan? Ya, Arlista dan juga pemirsa, dapat kami informasikan seperti inilah situasi terkini dari tempat kami melaporkan saat ini di gerbang tol Fatmawati 2 di mana tadi baru saja dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang juga didampingi oleh Kementerian PU atau Pekerjaan Umum tadi baru saja meresmikan dari proses uji coba penggunaan 1 lajur dari sebelah kiri di gerbang tol Fatmawati 2 yang akan mengarah hingga di gerbang tol Lebak Bulus yang diberlakukan secara gratis, di mana dapat kami informasikan juga bahwa untuk penggratisan ini akan berlangsung hingga hari Jumat mendatang yang akan dimulai dari pukul 5 sore hingga
8 malam. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang seperti yang kita ketahui secara bersama bahwa kemacetan yang terjadi di sepanjang ruas jalan TB Simatupang dari dulu hingga sampai saat ini tidak bisa ataupun juga belum bisa terurai. Maka tadi dari pihak dari Pemprov DKI Jakarta ini akhirnya melakukan uji coba untuk mengurai kemacetan yang ada di kawasan TB Simatupang ini agar nantinya ini bisa mengurangi kepadatan lalu lintas yang ada di TB Simatupang. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan yang tadi juga sempat disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bahwa nantinya untuk parameter keberhasilan dari proyeksi uji coba ini, jika nantinya ini terbilang berhasil bisa menurunkan angka kemacetan yang ada di TB Simatupang, nantinya dari Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang proses uji coba ini hingga di akhir Oktober mendatang. Kenapa di bulan Oktober? Karena memang di bulan Oktober nantinya dari Pemprov DKI Jakarta juga merampungkan dari proyek jalan yang ada di sepanjang di TB Simatupang ini, sehingga diharapkan dengan adanya proyeksi uji coba ini bisa mengurai kepadatan lalu lintas yang ada di TB Simatupang, di mana memang dapat kami informasikan juga bahwa dari tempat kami melaporkan saat ini di gerbang tol Fatmawati 2 hingga di gerbang tol Lebak Bulus adalah sepanjang kurang lebih 2 km yang tentunya ini bisa mengurangi antrian kendaraan ataupun juga kepadatan arus lalu lintas yang ada di kawasan TB Simatupang. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Arlista dan juga pemirsa, bahwa memang tadi sempat disampaikan bahwa nantinya untuk uji coba ini akan dilakukan hingga hari Jumat mendatang yang dimulai dari pukul 5 sore hingga 8 malam. Dan tadi antusiasme dari masyarakat untuk mencoba ataupun juga menjajal dari proyeksi uji coba atau simulasi dari penggratisan tol di lajur sebelah kiri, ini antusiasmenya cukup terbilang tinggi karena memang ini sudah masuk di jam pulang kerja para masyarakat begitu, yang tentunya ini disambut baik oleh masyarakat untuk mencoba ataupun juga melakukan uji coba simulasi penggratisan tol di kawasan tempat kami melaporkan saat ini yang hanya berlaku di gerbang tol Fatmawati 2 hingga di Lebak Bulus, yang mana dapat kami informasikan antusiasmenya masih sangat tinggi. Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Salam Pulungan melaporkan langsung dari gerbang tol Jakarta, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan Simatupang dilakukan mulai sore ini. Kendaraan diizinkan masuk tol Fatmawati 2 secara gratis. Uji coba ini dimulai sejak 15 hingga 19 September 2025, mulai pukul 17.00 hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Rekayasa yang dilakukan mulai dari Simpang Antasari hingga Simpang Lebak Bulus, lalu lintas dari arah Pondok Labu, Cipete, dan Fatmawati yang biasa melalui jalan TB Simatupang. Gerbang tol Fatmawati 2 akan dibuka untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Pengendara bisa menggunakan satu lajur paling kiri dalam jalan tol. Arus lalu lintas dari arah Jalan Adiaksa yang akan ke arah timur bisa melalui ruas Jalan RA Kartini menuju Simpang Lebak Bulus dan berputar di U-turn Ciputat Raya. Arus lalu lintas dari arah barat, yakni dari arah Lebak Bulus dan Pondok Indah yang akan putar balik, bisa menggunakan U-turn Antasari. Sementara rute alternatif lalu lintas dari arah Antasari dan Cilandak bisa melalui tol Desari dan Andara menuju ke arah selatan.